kembali lagi di channel saya, channel Gusman Rashid. Dan teman-teman semua, akhir-akhir ini bencana alam sangat banyak sekali terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia dan umumnya Mamuju, Sulawesi Barat ini. Setelah kita dilanda gempa kemarin, terus kemudian banjir, ada longsor, bencana alam ini memang itu tidak diduga kapan akan terjadi. Dan bencana apapun itu, jenis bencana apapun itu datang tak terduga. Olehnya kita harus mempersiapkan diri, selalu menjadi masyarakat atau keluarga yang siap siaga. Dan salah satunya untuk menghadapi bencana itu, sebagai keluarga yang siap siaga harus kita siapkan di dalam rumah itu, namanya yang disebut sebagai tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini adalah salah satu cara untuk mempersiapkan kita selalu siap siaga dalam menghadapi bencana yang kapan saja itu bisa terjadi. Tidak diduga kapan bencana itu akan datang. Olehnya 1 kali 24 jam itu kita harus selalu siap siaga. Dan salah satu hal yang perlu dipersiapkan itu adalah tas siaga, teman-teman semua. Karena tas siaga ini berfungsi untuk membantu kita pada saat bencana itu datang. Nah, apa saja isi dari tas siaga itu? Salah satu isi dari tas siaga itu adalah isinya, salah satunya adalah dokumen-dokumen penting, terus kemudian senter ini harus dilengkapi dengan baterai ya. Terus kemudian sorry, saya kaget. Terus kemudian selain dokumen penting seperti ijazah, kartu keluarga, ijazah anak-anak, ijazah, dokumen-dokumen penting, buku nikah yang sudah menikah, terus kemudian P3K, obat-obat pribadi maupun kebutuhan obat-obat lain, misalnya ada penyakit pribadi ya, itu harus dipersiapkan. Terus kemudian senter, dokumen, alat kesehatan P3K, terus kemudian pakaian itu juga, pakaian harus, poin penting harus dikemas menjadi satu tempat di tas. Pakaian, terus kemudian pembalut perempuan ya, misalnya perempuan yang lagi halangan, itu harus dipersiapkan. Terus kemudian untuk popok anak-anak, alat komunikasi juga penting ya. Cuma kan HP ini selalu harus siap sedia. Jadi teman-teman diupayakan setiap malam itu HP-nya jangan pernah lowbat. Jadi harus dicas untuk agar bermanfaat nanti sebagai alat komunikasi. Selain itu makanan. Nah, makanan, snack ya, snack ringan yang tidak mudah expire. Jadi ini harus diperiksa terus teman-teman. Misalnya makanan kita siapkan itu, yang dipersiapkan itu kebutuhannya untuk setidaknya 3 hari sebelum bantuan itu masuk. Hal penting juga, walaupun sebenarnya di bencana itu kan bisa saya bilang pelajaran kita kemarin, uang itu sepertinya tidak berfungsi ya, karena pedagang-pedagang ini semua tertutup. Jadi seharusnya di pedomannya uang juga itu dipersiapkan di tempat di tas siaga. Cuman menurut saya bisa penting, bisa juga tidak, karena persoalannya kalau di dalam
daerah kita menjadi tempat bencana, seperti pelajaran kita kemarin terkena gempa, penjual itu terbuka di waktu di hari keempat, kelima. Di hari keempat itu masih sedikit, di hari kelima baru penjual itu mulai terbuka, itu pun masih dihitung jari ya. Olehnya tas siaga itu paling penting menurut saya. Itu senter ini harus sangat penting. Senter dilengkapi dengan baterai, terus kemudian P3K untuk untuk obat-obatan, dokumen, ijazah, pakaian ini itu bukan untuk dipakai setiap hari. Pokoknya pakaian ini harus paten di dalam, pakaian, sarung, kalau perlu selimut, itu disatukan satu tempat. Terutama ini dokumen-dokumen, biar pada saat bencana itu terjadi, tas siaga ini fungsinya langsung diambil seperti itu. Dan selain itu makanan tadi saya sudah sebut ya. Terus kemudian apa ya, nah teman-teman, alat komunikasi, alat-alat penting itu harus kalau bisa dimasukkan juga ke tas siaga. Laptop misalnya, alat laptop ini teman-teman, kalau laptop itu harus selalu dimasukkan ke dalam tas. Jadi setiap sudah digunakan itu dimasukkan ke dalam tas, terus kemudian dirapikan baik-baik, dipacking dengan baik-baik. Jadi ketika bencana itu datang, itu bisa langsung diambil. Nah, selain snack, minuman juga ya. Jadi minuman untuk dikonsumsi itu menggunakan misalnya botol, itu dimasukkan ke dalam tas, disatukan di dalam tas siaga bencana. Persiapannya itu setidaknya 3 hari, dan makanannya itu juga harus persiapannya setidaknya mencukupi selama 3 hari sebelum bantuan pemerintah atau bantuan tim penyelamat itu datang. Mungkin hanya ini teman-teman yang saya bagikan, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa bencana itu tanpa peringatan. Bencana itu kapan saja bisa terjadi, baik itu malam, siang, pagi, kapanpun. Bencana itu tidak dijadwalkan kapan bencana itu akan datang. Olehnya sebagai keluarga yang hebat, teman-teman semua harus menjadi keluarga yang siap siaga menghadapi bencana kapanpun itu datang. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada kesalahan silahkan diperbaiki, dan teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.